ketegangan antara Hizbullah dan Israel terus berlanjut. Saluran berita Israel Channel 12 yang dikutip pada Minggu 25 Agustus melaporkan, rencana peluncuran 6.000 rudal dan drone oleh Hizbullah telah dideteksi agen intelijen Israel. Demi mencegah serangan skala besar, IDF lantas melakukan serangan pendahuluan ke Lebanon terhadap ribuan peluncur rudal yang akan menargetkan Israel bagian tengah termasuk Tel Aviv. Namun, apakah Hizbullah hanya akan tinggal diam? Mengurai fakta saling gempur Hizbullah versus Israel, seperti inilah masa depan perang yang akan terjadi. Serangan 100 pesawat tempur Israel. Selain menanggapi serangan roket tanpa henti selama 10 bulan, Israel bertindak berdasarkan informasi intelijen AS Israel. Menurut politikus Amerika Richie Torres, alasan inilah yang membantu IDF untuk mengungkap serangan besar yang akan segera terjadi dari Hizbullah. Demikian, informasi ribuan rudal dan drone yang akan diluncurkan Hizbullah bocor, serta memberi kesempatan emas bagi IDF meluncurkan serangan pendahuluan. Menurut IDF, sekitar 100 pesawat tempur Israel meluncurkan serangan serentak terhadap 40 target Hizbullah, serta menghancurkan lebih dari 6.000 rudal dan pesawat nirawak. Jewish News yang melaporkan pembicaraan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengutip keterangan yang mengacu pada percakapannya bersama Menteri Luar Negeri Lloyd Austin. Kami telah melakukan serangan tepat di Lebanon untuk menggagalkan ancaman yang akan segera terjadi terhadap warga Israel, kata Gallant kepada Austin pada hari Minggu waktu Israel. Menurut Kementerian Pertahanan Israel, Gallant dan Austin membahas pentingnya menghindari eskalasi regional. Sementara di sisi lain, Gallant menekankan tekadnya membela warga Israel dengan cara apapun yang dimiliki untuk menghilangkan ancaman yang akan segera terjadi. Adapun Joe Biden memantau berbagai peristiwa di Israel dan Lebanon serta telah berbincang secara aktif dengan tim keamanan nasional. Atas arahannya, pejabat senior AS telah berkomunikasi terus-menerus dengan rekan-rekan mereka di Israel, ungkap juru bicara Dewan Keamanan Nasional Sean Savet. Hizbullah balas dengan 320 roket. Israel memang telah melancarkan serangan udara ke Lebanon. Sebagai tanggapan, Hizbullah membalasnya dengan serangan rudal yang tak kalah keras. Alhasil, situasi di Timur Tengah kian bergejolak setelahnya. Hizbullah melalui pernyataan tertulisnya melaporkan serangan udara menggunakan drone dengan target militer Israel yang akan diumumkan kemudian. Sejumlah wilayah musuh, barak, dan platform Iron Dome di bagian utara Palestina yang diduduki menjadi sasaran sejumlah rudal. Demikian bunyi keterangan yang dikutip Endot Haberler, di mana Hizbullah sekalian mengumumkan bahwa mereka menyerang target Israel dengan 320 roket Katyusha. Akibatnya, Israel mengumumkan keadaan darurat selama 48 jam dan semua penerbangan ditangguhkan. Saat bentrokan terus berlanjut, rekaman menangkap momen ketika sistem pertahanan udara Israel menghancurkan pesawat nirawak kamikaze milik Hizbullah saat menukik. Hizbullah sendiri telah menegaskan pihaknya masih dalam siaga tinggi. Dalam artian, Hizbullah akan melayangkan hukuman yang sangat berat jika ada serangan balasan Israel yang melukai atau kembali menewaskan warga sipilnya. Hingga Senin 26 Agustus, kekerasan lintas batas dilaporkan telah menewaskan 600 orang di Lebanon dengan 131 diantaranya merupakan warga sipil. Sementara di Israel ada 46 orang korban tewas dengan 26 warga sipil termasuk di dataran tinggi Golan. Targetkan markas Mossad. Masih dalam serangan udara pada hari Minggu, sebuah klaim juga dilontarkan Israel terkait pangkalan militer dan markas intelijen Mossad yang menjadi sasaran Hizbullah. Mengutip Radio Angkatan Darat Israel, sebuah laporan terkait serangan rudal ke pangkalan Glilot dekat Herzliya mengudara, menyusul rentetan serangan yang diluncurkan milisi. Untuk kalian ketahui, di pangkalan Glilot inilah unit intelijen IDF dan markas besar Mossad ditempatkan.
Meski demikian, sebagaimana CNN melaporkan, IDF berhasil menggagalkannya dengan melancarkan rentetan serangan udara awalan atau preemptive strike lebih dulu ke Lebanon Selatan. Sejalan dengan itu, pemimpin kelompok mengatakan bahwa pihaknya memang menargetkan pangkalan intelijen militer Israel di dekat Tel Aviv, sekitar 100 km dari perbatasan Israel-Lebanon dalam peningkatan signifikan permusuhan lintas perbatasan. Target utama operasi di dalam Israel adalah pangkalan Glilot, pangkalan intelijen militer utama Israel, kata Hasan Nasrallah dalam pidato yang disiarkan televisi pada hari Minggu. Dikatakan pula bahwa serangan terkait menandai pertama kalinya Hizbullah menggunakan pesawat tanpa awak yang diluncurkan dari wilayah lembah Bekaa di Lebanon. Nasrallah sekaligus menegaskan operasi balasan gerakan tersebut ditujukan untuk membalas kematian syahid Komandan Senior Fuad Shukr. Israel tetapkan darurat 48 jam. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengumumkan keadaan darurat nasional selama 48 jam pada hari Minggu yang dimulai pukul 6 pagi. Kepulan asap dan kilatan api terlihat di sisi Lebanon yang berbatasan dengan Israel di kota Tyre, memaksa untuk diberlakukannya kondisi darurat di seluruh wilayah Israel. Bahkan di saat yang sama, Bandara Internasional Ben Gurion sempat ditutup dan dialihkan penerbangannya. Deklarasi keadaan darurat ini memungkinkan IDF mengeluarkan instruksi kepada warga Israel, termasuk membatasi pertemuan dan menutup tempat-tempat yang mungkin relevan, kata Gallant dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan kantor pertahanan, di mana kebijakan tersebut diumumkan setelah militer Israel melancarkan serangan preemptif ke Lebanon. Kini, kengerian terkait Perang Arab semakin dibicarakan. Bagaimana tidak, setelah serangan 320 lebih roket dan drone Hizbullah dari Lebanon, Hamas menyusul dengan menembakkan roket M90 ke Tel Aviv dari arah Gaza, Palestina. Lebih dari itu, milisi Houthi di Yaman juga berjanji akan membombardir Israel. Jadi wajar saja jika petinggi-petinggi Zionis jadi ketar-ketir akan serangan bersamaan yang bisa saja dilakukan para pejuang Palestina ini. Tidak inginkan perang skala penuh. Lalu bagaimana masa depan Hizbullah Israel yang mengarah pada skala perang lebih luas? Jika mengacu pada uraian sebelumnya sudah jelas bahwa belum ada titik terang untuk sebuah jalan damai. Namun siapa yang tahu, sebab semuanya mungkin terjadi jika itu adalah masa depan. Hanya saja sejauh ini, para pemimpin baik dari Israel maupun Hizbullah sama-sama mengatakan tidak ingin ada perang skala penuh lainnya. Di sisi lain, kedua belah pihak mengakui siap untuk itu. Berbicara tentang serangan baru-baru ini, Hizbullah menyebutnya sebagai operasi tahap pertama dari tanggapan terhadap pembunuhan Komandan Senior Fuad Shukr. Secara luas, kematian Ismail Haniyeh juga dikaitkan dengan keterlibatan Israel. Alhasil, Israel yang notabene-nya merupakan musuh bersama Iran dan proksinya telah menunggu tanggapan sejak saat itu. Benar bahwa Iran belum menyerang, namun pembalasan oleh Hizbullah tampak signifikan sejauh ini. Kemudian, jika klaim 100 jet tempur yang diluncurkan Israel itu benar, maka sebagaimana BBC menyebutnya, ini akan menjadi serangan terbesar mereka terhadap Lebanon sejak perang skala penuh antara keduanya terjadi pada tahun 2006. Saling serang antara Israel dan Hizbullah tampaknya merupakan eskalasi yang signifikan. Meski demikian, kerusakan yang disebabkan masih disembunyikan dan Israel mengklaim telah berhasil menggagalkan serangan besar Hizbullah. Entah ini baru permulaan atau hanya akan berjalan demikian, tidak ada yang benar-benar tahu. Setelah satu kekacauan besar yang terjadi, kini tersisa satu pertanyaan besar yang penting untuk dijawab. Pertanyaannya, apakah kita akan melihat kembalinya balas dendam lintas batas yang lebih rutin